Live action satu ini menurut gue bisa menjadi nostalgia bagi banyak orang. Dan sekaligus menjadi obat buat mereka yang kecewa sama versi live action mereka yang pernah dibikin sebelumnya. Yang kata orang jelek banget itu. Halo semuanya, selamat datang di channel gue lagi dan selamat datang di jurnal film gue yang lainnya. Ya mungkin ini lebih tepatnya disebut jurnal series ya. Cuman ya jadi satuin aja lah karena film series ya sejenis lah, cuman beda durasi doang. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal live action dari Avatar The Legend of Aang dengan judul Avatar The Last Airbender yang dibuat sama Netflix dan dirilis tanggal 22 Februari ini, langsung 8 episode. Nah, tapi di sini gue pengen coba bikin pembahasan sedikit-sedikit ya. Jadi gue pengen ngomongin soal experience gue nonton 2,5 episode dulu di video kali ini. Semoga treatment ini nggak aneh gitu ya. Series ini nih adalah salah satu yang sangat dinantikan. Apalagi setelah kita ngeliat dulu tuh pernah dibikin jadi sebuah film yang sayangnya mengecewakan banyak orang. Entah dari adaptasinya itu sendiri ataupun eksekusinya sebagai sebuah film. Dan gue lihat di live action kali ini Netflix itu mungkin telah belajar gitu ya dari mereka ketika membuat One Piece gitu ya, One Piece live action. Di sini mereka tuh berusaha untuk sebisa mungkin tidak mengkhianati sumber aslinya gitu. Karena ya memang hakikatnya live action yang disukai orang-orang itu adalah live action yang sebisa mungkin sesuai gitu sama kitab aslinya, walaupun pasti bakal ada perubahan apalagi dari segi cerita gitu. Mungkin kalau premis masih sama gitu. Gue kan bukan orang yang nonton full episode, bukan orang yang nonton benar-benar nonton karena kan masih kecil tuh kan kepotong sekolah dan sebagainya. Cuman gue udah bisa ngelihat kalau misalnya live action satu ini nih udah punya segala esensi dari si kartunnya gitu ya, mulai dari setnya, of course, kostumnya udah jelas, castingnya gitu ya, dan itu semua udah bisa dilihat lah dari trailernya gitu ya, walaupun ada beberapa orang yang protes kayak, oh casting Azula kok kayak gini gitu. Habis itu bahkan menariknya scoring sama quotes-quotes ikonik pun bener-bener plak ketiplak gitu, kayak scoring sendiri kalian bisa dengerin di situ tuh mereka make main theme songnya Aang gitu ya di dalam filmnya. Dan juga di end creditnya bahkan mereka tuh make lagu kredit yang sama gitu ya. Kalian tau lah yang perkusi itu yang tes yang kayak gitu. Habis itu menariknya juga bagian awal series ini cuma ada di episode 1 sih. Itu tuh mereka pakai intro yang bener-bener mirip yang air api gitu. Dan menariknya ya itu divisualisasikan dengan sangat ciamik gitu. Nah dari situ biasanya orang ngelihat ke eksekusi actionnya. Avatar ini kan pengendali alam gitu ya. Orang sangat menantikan pertunjukan yang wah gitu. Di sini ketika gue lihat adalah ini nih punya eksekusi yang berhasil meledek film live action yang dulu. Orang itu kan dulu tuh ketika melihat film yang The Last Airbender itu melihat actionnya itu bener-bener ampas lah gitu. Gue nggak nonton filmnya, tapi ketika gue ngeliat klip-klipnya ya gue bisa paham karena mereka ya memang sekosong itu gitu. Banyak banget adegan martial art udah dilakukan heboh, satshot gitu ya. Pengendali tanah aja udah gerak heboh. Tanahnya yang gerak apa? Batu sebiji. Habis itu apinya juga harus ngambil api dari mana dan wih gitu sebiji gitu. Dan series live action Netflix ini seolah-olah pengen ngeledek. Di beberapa menit awal tuh langsung dikasih lihat lah pertunjukan kerajaan tanah gitu ya, antek-anteknya versus pasukan api gitu ya. Itu langsung ngasih pertunjukan yang sangat wah gitu. Yang paling gua suka sih yang pengendali tanahnya gitu ya. Itu CGI tanahnya itu keren banget. Begitupun setelah flashback ya, konsisten ke depannya gitu ya. Jadi banyak martial art yang dipakai untuk ngeluarin jurusnya itu gitu. Dan memang ya itu sesuai kebutuhan gitu.
Beda antara dia ngeluarin api sedikit sama ngeluarin api yang harus koprol dulu, harus harus muter-muter kaki gitu. Itu impact-nya beda gitu. Ada satu adegan yang siapa sih si pangeran itu, Shizuko pas mau ngejatuhin si Eng pas kabur. Itu kan dia pertama ngelempar pakai api, nah itu apinya kecil. Habis itu dia nendang pakai api, bukan nendang. Ngumpulin dulu baru dilempar gitu ya. Nah itu kerasa impact-nya beda gitu. Begitupun dengan pengendali-pengendali lainnya ya, kalian coba tonton sendiri, menurut gue itu udah mendeliver dengan baik gitu. Harusnya sih tidak mengecewakan ya dari segi penggunaan visual efek. Walaupun memang kalau misalnya mau dilihat secara holistik, secara keseluruhan, ada beberapa titik yang memang kelihatan ini CGI gitu. Cuma menurut gue itu bukan masalah sih untuk ukuran series yang CGI-nya kelihatan. Apalagi yang film fantasi kayak gini, menurut gue yang paling penting adalah gimana caranya supaya CGI itu bisa menyampaikan dengan baik gitu. Bukan yang udah heboh-heboh gerak tapi cuman keluar api kecil gitu ya. Mending kelihatan CGI tapi kerasa impact-nya gitu. Nah, mungkin gue pengen ngebahas kekurangannya gitu ya. Tadi kan di awal gue udah nyoba ngomong soal castingnya gitu ya. Dan bener, secara casting menurut gue lumayan enak, walaupun ada yang protes soal Azula. Dan actingnya juga enak. Walaupun ini untuk series gitu ya, gue ngerasa pemain-pemainnya itu bisa acting dengan baik lah. Berbeda dengan ketika gue nonton Madame Web yang kerasa kaku banget. Di sini ada beberapa titik memang yang ini kelihatan ada acting, cuman masih fluid lah, masih flowing, jadi masih enak dinikmati. Cuma justru kekurangannya itu ada di Aang, Avatar Aang. Pemainnya itu gue ngerasa ya mungkin ini karena masih kecil ya, jadi dia tuh kayak kurang mampu untuk memainkan emosinya gitu. Karena memang di sini trikinya adalah karakter Aang itu lumayan kompleks. Dia itu kan karakter anak kecil, pecicilan, berisik gitu ya, tapi di saat yang bersamaan dia tuh ada bijaksananya, humble-nya. Nah tapi di saat yang bersamaan juga ada sedikit ngeheknya. Nah itu kan susah gitu. Apalagi di sini dia digambarkan sedih. Ya lu bayangin, rumah hilang 100 tahun nggak tahu kabarnya gitu ya. Nah di situ dia harusnya sedih gitu. Gue ngerasa dia agak kelimpungan untuk bikin transisi yang kayak gitu. Well, tengilnya lumayan. Cuman justru ketika emotionnya harus nge-switch, nah itu yang susah. Apalagi gue ngerasa ini nih juga berkendala di bagian durasi. Nah kalau ini sih nggak bisa diapa-apain ya, cuman ini menurut gue bisa jadi kekurangan karena gue ngerasa pacing ini jadi terlalu cepat. Jadi emosinya Aang itu harus cepat juga, nah itu yang bikin susah. Nah kalau soal pacing, selain ngaruh ke si Aang, juga sebenarnya ngaruh ke karakter-karakter lain. Cuman itu lebih ke bagaimana kita menggain empati. Avatar ini kan tipikal cerita yang traveling kalau gue lihat. Jadi kita kayak ke tempat baru, bertemu orang baru, dan punya sahabat baru gitu. Nah di situ tuh sayangnya ketika cuman berlangsung dalam satu episode, menurut gue itu durasinya kurang cukup untuk bisa ngasih empati gitu. Well, gue nggak tahu orang lain gimana, cuman gue ngerasa di beberapa titik agak kurang. Kayak dia pas ke negaranya Avatar Kyoshi, bukan negara sih, desa ya, desanya Kyoshi, dan si Sokka itu ketemu sama anak pemimpinnya itu siapa sih namanya yang cakep juga tuh. Nah di situ tuh kan harusnya kan jadi romance yang gimana gitu ya. Cuman gue ngerasa di situ agak kurang gitu. Dan itu menurut gue jadi kekurangan yang ya nggak bisa diapa-apain gitu, kecuali kalau lu mau bikin yang bener-bener plak ketuplek kayak adaptasi manga anime, jadi nggak ada jeda, ya itu lain cerita. Cuma ini kan dibikin jadi 8 episode yang terbatas, ya mau gimana lagi gitu. Dan mungkin terakhir ini ya, Avatar itu kan sebenarnya fun kalau kita ngeliat di kartunnya gitu ya. Bahkan di sini menurut gue mereka juga berusaha menyampaikan itu gitu ya, kayak interaksi mereka bertiga nih, si Katara, Sokka sama Aang, ada komedinya gitu ya. Cuman dia tuh tumburan sama bagaimana ketika premisnya ini diangkat jadi live action. Ya lu bisa lihat lah di situ banyak orang-orang dibakar hidup-hidup dan sebagainya, itu menurut gue lumayan suram. Jadi mau ditumburin sama funnya perjalanan mereka itu agak kagok gitu rasanya.
Yaudah, buat kalian yang udah nonton gimana pengalamannya? Kalau misalnya udah nonton sampai akhir, tolong jangan spoiler dulu. Kita nikmati pelan-pelan seriesnya, nggak usah maraton gitu. Gue nggak akan ngasih nilai sekali lagi, karena yang namanya film, series itu tuh subjektif. Bahkan setiap karya itu punya poin-poin yang nggak bisa dibandingkan. Dan gitu aja, sekian dari gue dan sepakat racun.